Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, ratusan jiwa pergi sangat cepat. Ratusan ribu lainnya kehilangan rumah, keluarga, dan bahkan masa depan. Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah duka kita bersama. Dan di balik setiap tangis itu ada pertanyaan besar. Siapa yang seharusnya menjaga mereka? Mari sama-sama kita bahas masalahnya di channel ini dengan tuntas. Sebelum melanjutkan nonton videonya, silahkan subscribe dulu dan tekan lonceng untuk mendapatkan video-video selanjutnya dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak D Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bencana di Sumatera dengan judul Sumatera Menangis, Siapa yang harus bertanggung jawab? Bencana alam serentak melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Korban tewas 753 jiwa, hilang 650 orang, luka-luka lebih dari 2.600. Total penduduk terdampak mencapai 3,3 juta orang. Ribuan rumah hancur, ratusan jembatan putus, dan desa-desa terisolasi. Ribuan warga mengungsi, menunggu pertolongan yang datang sangat terlambat. Longsor dan banjir terjadi berulang di tempat yang sama, area deforestasi dan bekas izin tambang. Kayu hanyut bukan karena alam marah semata. Jalur air alami ditutup oleh perkebunan dan tambang. Dan peringatan sudah disampaikan sejak 10 tahun yang lalu. Tapi penguasa tetap tuli. Menurut Greenpeace, ada 3 menteri yang harus bertanggung jawab secara langsung. Pertama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Beliaulah yang melempar izin hutan secara besar-besaran tanpa pengawasan. Kedua, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia. Ia mengeluarkan izin tambang di kawasan rawan reklamasi pasca tambang gagal. Ketiga, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nuoporik. Beliaulah yang mengeluarkan AMDA disetujui secara longgar. Dampaknya ekologis diabaikan. Izin hutan dijadikan komoditas politik. Ekonomi ekstraktif lebih penting daripada mitigasi bencana. Pemerintah tahu risikonya, tapi tetap memberikan izin. Bencana ini bukan kebetulan. Ini hasil dari perencanaan yang rapi, sistematis, dan penuh tanda tangan. Warga kehilangan keluarga, rumah, harta benda, dan masa depan. Anak-anak terpisah dari orang tua mereka. Pengungsi kekurangan logistik. Desa terisolasi berhari-hari. Dan ketika orang-orang kecil kehilangan segalanya,
orang-orang besar kehilangan apa? Hanya opini publik, dan itu pun hanya sebentar. Apakah pemerintah pusat akan mengakui kesalahan kebijakan? Apakah ketiga menteri tersebut akan dipanggil? Apakah izin-izin akan dievaluasi ulang? Atau drama ini akan diakhiri dengan kalimat standar, ini adalah bencana alam, kita semua harus bersabar. Bencana boleh alamiah, tapi kerusakan ekologi adalah keputusan politik. Sumatera tidak sedang dihukum oleh alam. Sumatera sedang menagih utang kepada mereka yang merusaknya. Dan seperti semua utang, dia hanya punya dua pilihan: dibayar atau ditagih kembali dengan cara yang lebih keras. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka, silakan like. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe jika Anda ingin menyaksikan video-video selanjutnya dari channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.